Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian di lapangan Renon, mohon maaf saya minta waktu ini naik di panggung ini mungkin sudah kesekian kalinya. Hari ini tetap seperti yang dulu, karena kebetulan di bulan-bulan ini kan warga Denpasar khususnya dan warga Bali pada umumnya anak-anaknya telah banyak yang lulus sekolah, sudah lulus sekolah dan akan mencari sekolah. Dan kebetulan momennya untuk tahun ini di mana SMA dan SMK itu di bawah Pemprov. Nah, karena itu saya mengimbau dan mudah-mudahan didengar oleh Pak Gubernur berkenaan dengan mahalnya biaya sekolah di Denpasar. Dan saya sudah komitmen bahwasanya jika tentang masalah pendidikan ini tidak segera ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini Pemprov, khususnya pendidikan untuk SMA, saya tidak akan pernah berhenti untuk bicara di mana saja. Mengapa pendidikan itu sangat perlu bagi kita semua? Karena jujur saya beberapa hari terakhir melihat bagaimana mental generasi muda Bali yang mungkin sedikit kurang baik. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena beberapa kali terjadi kejadian-kejadian yang tidak mencerminkan citra orang Bali. Pendidikan sebagai dasar sebuah menciptakan kader-kader atau generasi penerus daripada bangsa ini, mestinya provinsi sekaya Bali yang sudah dikenal cukuplah di antara kota-kota yang lain, mestinya pendidikan itu nggak bayar gitu loh. Karena SMA sekarang kan SPP terlalu mahal sampai 500.000. Sedangkan UMR kita cuma 500.000. Ya ini yang harus direnungi kita bersama-sama. Karena kalau kesehatan kan sudah gratis, ada JKBM. Tapi pendidikan tetap mahal. Mahalnya pendidikan inilah membuat masyarakat itu jadinya mau sekolah hatinya hidup segan mati enggan. Kalau tidak sekolah anaknya bodoh. Kalau sekolah gajinya kecil. Akhirnya ya beginilah, sekolah dengan pas-pasan, bayar SPP aja sudah kembang kempis untuk orang Bali. Yang khususnya yang kalau di daerah-daerah pinggiran itu kan kayak saya di Pemogan itu enggak ada namanya daerah pariwisata. Yang ada itu ya kafe, kapling gitu. Jadinya generasi muda di sana bersaingnya dengan pendatang yang mampu beli rumah dengan penduduk Wad yang gajinya hanya sebagai satpam kafe. Kapan kita merubah generasi kita ketika pendidikan itu sendiri mahal? Akhirnya mungkin karena pendidikan inilah generasi-generasi kita itu sangat, ya sekarang lihat aja kenyataannya, mudah terasut dan mudah terbawa dengan hal-hal yang tidak mencerminkan etika-etika kita orang Bali. Mohon maaf, saya sering baca di media, baik media sosial maupun koran, bahwasanya kita selalu berbicara ajak Bali dengan konsep Trihita Karana. Kalau saya melihat orang-orang hebat ya enak saja bicara Trihita Karana. Trihita Karana, bagaimana kita bicara Trihita Karana? Mungkin nanti ada pakar, tokoh yang mungkin tidak pernah tahu bagaimana orang-orang Bali sebenarnya.
Mungkin bisa disurvei, mungkin ada yang LSM atau aktivis yang sekarang kita orang Bali lagi kritis. Kita orang Bali kan lagi kritis. Termasuk saya sangat salut desa adat itu kritis. Desa adat sekarang sudah mulai menyuarakan aspirasinya membela tanah Bali. Walaupun kalau kita bicara aweg desa adat itu kan sagilik seguluk salunglung sebayan dake. Dan ada pikobat ngiring raosan negak dalam satu meja panjang. Ya tetapi apapun itu saya jelas kritisnya desa adat dan masyarakat Bali tentang bagaimana Bali patut kita hargai bahwa ada keberanian untuk mengungkap sebuah perbedaan. Nah kembali kepada Ajeng Bali dan Trihita Karano. Saya ingat pesan orang tua saya, kakek saya, gungkak saya waktu saya kecil. Yen dot dadi jelemo, yen sing mesekolah, kel sing dadi jelemo gitu. Tapi bagaimana kita mau jadi jelemo? Kalau saya ya bersyukur. Saya orang tua saya masih mampu sampai menyekolahkan saya sampai sarjana. Tapi bagaimana dengan satpam kontrak yang ada di outsourcing itu yang sudah punya anak SMA? Pernahkah orang berpikir bagaimana Ajeng Bali ketika Trihita Karano yang konsepnya terlalu indah untuk kita dengar, tetapi realita di lapangan tidak ada apa-apanya? Mohon maaf, saya bicara Trihita Karano. Kalau kita bicara Trihita Karano, kalau saya Trihita Karano itu hubungan orang dengan orang atau manusia dengan manusia, bagaimana manusia bisa memanusiakan manusia sehingga dia bisa bekerja dengan layak, sehingga perutnya tidak lapar. Itu baru seorang tokoh yang berbicara bagi saya. Bukan berbicara manusia saling sasah, saling asuh, tapi realitanya tetangganya tidak makan, tidak pernah tahu. Ingat, kita orang Bali loh, orang Bali. Kalau ajak mau musang urunan ke pura, semua sama, kaya miskin sama kalau orang Hindu itu. Kalau kita lihat orang tetangga kita sakit di Bali ini susah, tapi saya bersyukur sampai kapanpun saya akan ingat bahwasanya ketika ada Pak Mangku Pastiko, orang Bali bisa hidup lebih panjang ketika menghadapi sakit. Kenapa? Karena sakit itu gratis sekarang bayarnya melalui JKBM. Saya punya tetangga saya sekitar 3 bulan yang lalu masuk rumah sakit. Kalau tidak ada JKBM udah mati dia. Saya tahu itu. Karena dia tidak punya uang. Gajinya berapa UMR sekarang 2 juta, jadi satpam kontrak, ibunya sakit. Tidak mungkin. Nah makanya kita berbicara Trihita Karano. Ketika hubungan manusia dengan manusia bisa memperhatikan masyarakatnya yang lapar, baru kita berbicara ketuhanan untuk bersyukur bahwa perut kita tidak lapar. Itu hubungan manusia dengan Tuhan. Bersyukurlah. Kemudian bagaimana dengan lingkungan ketika kita sudah kita lapar, tidak pernah stres mikirin ekonomi dan keluarga kita, baru kita jaga lingkungan yang bersih. Sekarang orang konsepnya terlalu wah, mohon maaf. Kita lihat semua orang berbicara Trihita Karano, Ajeng Bali, tapi realitanya seperti apa? Yang kaya memang banyak di Bali ini, yang kaya saya akui, yang kaya banyak. Tetapi yang miskin jauh lebih banyak gitu loh. Kita harus berpikir, mari kita berpikir realita kehidupan. Mohon maaf Pak Gubernur kalau didengar mungkin nanti di rekaman saya katakan lagi, saya ingin sekolah itu saat ini SMK itu menjadi tanggung jawab Pemprov. Mari gratiskan orang-orang Bali itu untuk SMA dan SMK. Sehingga 5 tahun ke depan generasi orang-orang Bali itu sudah menjadi generasi yang lebih baik gitu loh. Kalau pendidikan tidak gratis sampai kapanpun saya yakin pertarungan antar ormas akan terjadi. Karena mohon maaf, saya banyak di daerah saya dulu adalah, mohon maaf, saya dulu jadi ketua Karang Taruna tahun 2001 sampai 2014. Ketika Kepon itu terkenal dengan penggal leher dan berkelahi tiap hari itu hal biasa saya lihat. Itu nggak pernah itu. Apa yang saya lakukan? Saya tekan semua perusahaan untuk memberikan CSR kepada masyarakat untuk bisa beasiswa, bisa dicek itu.
PT Sampurna Foundation memberikan kami CSR. Ketika dia bisa sekolah, dengan bangganya dia bawa ijazahnya untuk mencari pekerjaan. Dan sekarang jarang, walaupun masih 1-2 tapi jarang. Itu di mana-mana terjadi. Orang berkelahi karena bapaknya tidak bisa menyekolahkan anaknya. Ketika pergaulan tidak bagus. Artinya begini, ketika anak itu minder untuk sekolah karena tidak bisa membawa motor, dia kan nggak ke sekolah. Kalau pendidikan itu gratis, mungkin uang SPP-nya bisa dipakai bayar cicilan motor oleh orang tuanya. Kita jangan munafik, bahwasannya pergaulan sosial itu sangat penting. Kalau bayangkan saja, kalau orang tua punya anak 2, 500.000 kali 2, 1 juta dengan gaji 2 juta, kemana cari uang lagi, belum uang jajan, uang pulsa dan lain-lain. Terlalu mahalnya pendidikan di Denpasar ini membuat anak-anak kita menjadi nakal. Itu kalau menurut pandangan saya. Ketika berbicara, mungkin nanti sebentar lagi pasti ada, mungkin saya lihat sering yang berbicara di medsos, saya baca Pak Gusti Putuwarto berbicara tentang ormas, bentrok dan lain-lain. Mohon maaf, kalau itu hanya diatasi dengan bubarkan ormas, saya tidak yakin masalah akan selesai. Begitu dia bubar karena 1-2 akan membentuk kelompok-kelompok baru. Ketika mindset berpikir anak-anak kita tidak pernah benar melalui apa ya, pendidikan. Dan saya mungkin tahun ini, bulan ini orang liburan sekolah bersamaan dengan PKB, nantinya kalau program pemerintah sudah ke desa adat harus ada persamaan kilap di pura-pura desa Kayangan 3. Itu program yang bagus menurut saya yang sekarang ada di Bali. Kemudian bagaimana kembali ke desa adat yang kritis. Saya kadang-kadang ingat sebuah cerita orang tua kita. Mungkin Bali ini kalau menurut saya memang harus kita ini berpikir yang lebih santun lah saat ini. Ini saya lihat Bali sudah jauh dari kondisi awalnya. Saya pernah dulu tanya waktu saya SD, mohon maaf saya cerita SD, ketika guru saya bercerita tentang cerita Naga Basuki, Mani Angkeran. Mani Angkeran itu kan ditaruh di Bali oleh orang tuanya Empu Sidimantro. Kita ingat bagaimana tingkah laku daripada Empu Mani Angker. Saya sering bertanya waktu itu sama guru saya waktu saya SD, kalau nggak salah saya kelas 3. Berarti kita keturunan Mani Angkeran ya Bu? Saya tanya gitu sama guru saya. Kebetulan saya orang bodoh waktu kecil itu, saya tanya. Ya sebagian dari kita adalah iya, tapi tidak semua. Artinya ketika Pulau Bali diputus oleh Empu Sidimantro, menurut dongeng kita orang Bali, terpisahnya anak antara ibu dan ayah dan anak antara Empu Sidimantro dengan Naga Basuki, dengan Mani Angkeran. Mani Angkeran yang mencuri untuk uang si Naga Basuki untuk judi. Nah ini harus kita ingat bahwa cerita itu sudah dibuat oleh leluhur kita, bahwasanya kita ini sering berlaku tanah ini, bahwa kita ini sejarah mengingatkan kita bagaimana si Mani Angkeran susahnya hidup. Makanya kita di Bali sering judi terus gitu. Akhirnya seperti ini kondisi yang kita hadapi, belum pendidikan mahal dan lain-lain. Akhirnya ya berkelahi kayak itu. Dan saya yang paling saya ingat ketika saya mendapatkan sebuah petuah, mungkin Bapak Ibu sekalian harus sadari bahwasanya anak kecil SD ketika ditanya bu gurunya atau pak gurunya, apa cita-citamu nak? Tidak ada yang jawab preman, tidak ada yang jawab jadi satpam. Sayangnya orang yang cita-citanya waktu SD dulu jadi polisi, akhirnya jadi satpam. Itu kan realita yang kita hadapi. Artinya apa? Anak kecil yang polos dengan cita-citanya yang tinggi dan baik itu, ketika pendidikan memberikan sesuatu yang tidak pas, makanya orang Bali sekarang ini menjadi
Seperti sekarang dilihat berkelahi dan lain-lain. Itu, mohon maaf ya, kita harus ingat pendidikan saja. Mohon maaf ya, untuk masuk negeri aja jalur tikus itu banyak. Dan Ombudsman selalu mengatakan, wah saya sudah kontrol. Tapi realitanya, kalau tidak semester 1 dia pindah, semester 2 dipindahin anaknya dari swasta ke negeri. Itu realita yang terjadi. Dan siapa di negeri ini yang masih punya idealis untuk mengatakan tidak kepada hal itu? Para pejabat, para DPR, atau para pemimpin di daerah ini? Tidak ada yang berani mengatakan tidak boleh. Coba lihat nanti sekarang SD tamat, cari SMP ada jalur, cari SMA ada jalur, begitu juga yang lain. Bagaimana kita berbicara ajak Bali ketika pendidikan pun kita tidak memakai koridor yang benar? Saya punya data, saya berani bicara gini, saya tidak takut. Kalau ada yang menggugat saya lebih bersyukur, saya akan hadapi di pengadilan. Bahwasanya saya ngomong seperti ini. Siapa yang bilang? Nanti saya punya setiap pengumuman online itu diumumkan, jumlahnya 240. Akademik saya lihat online juga pengumumannya 60. Tapi orang yang berbaris ketika ospek itu lebih itu. Total 240, 60, 300. Tapi kita hitung jumlahnya 500, datangnya 200 dari mana? Logika berpikirnya seperti itu aja. Ini kan transparansi. Itu pendidikan. Kalau Ombudsman mau galak ya mestinya gampang-gampang saja dilihat kan. Kasihan loh, kasihan orang-orang miskin yang tidak bisa jalur tikus itu cari SMP, SMA. Kita lihat aja realita nanti. Kemudian di semester 2 dipindahin muridnya dari swasta ke negeri. Itu udah biasa. Mungkin teman-teman wartawan sering melihat seperti itu. Cuma sayangnya nggak bisa ngomong karena kita juga susah itu loh. Tapi saya yakin masih ada Tuhan yang akan memberi karma kepada kita ketika kita berbicara cerita karma, kan karma gitu. Itu harus saya mengkritisi ini, bahwasanya janganlah ada jalur-jalur tikus, jalur-jalur belakang untuk pendidikan. Kasihan masyarakat kita. Artinya begini, kalau sudah pendidikan itu, mohon maaf Pak Gubernur, pendidikan ada jalurnya belakang, orang nanti jadinya jahat ketika sudah gede, berkelahi, saling potong, saling tebas. Ya itu bukan salahnya mereka, tapi salahnya kita orang tua dan pemegang kebijakan yang tidak peduli sama pendidikan. Pendidikan itu mestinya orang itu dididik, dilatih dengan hal-hal yang positif. Kalau memang tidak bisa masuk negeri dengan NEM yang tidak memenuhi syarat, ya sudah, jangan masuk negeri. Jangan memaksa, sogok sana, sogok sini, kena uang bangku, kena uang gini, gitu loh. Saya mohon maaf, saya tidak suka melihat hal itu. Karena saya kadang-kadang, mohon maaf, saya pernah datang ke sebuah SMP, salah satu SMP di Denpasar. Saya main-main. Saya lihat ada ibu-ibu nangis, anaknya itu tidak dapat negeri, tetapi temennya itu dapat negeri, padahal dia lebih bodoh gitu loh. Dia lebih bodoh. Kalau dia lebih bodoh dapat negeri, bagaimana perasaan kita? Saya pernah mengalami itu. Ketika kita seorang prestasi bintang kelas di sebuah sekolah SD, tetapi NEM kita kurang sedikit. Kemudian tetangga kita yang bapaknya seorang pejabat bisa masuk negeri. Bagaimana perasaan anak itu? Akhirnya kita membunuh beberapa generasi yang berkata apa? Peseng kengkak ya bapak pejabat dia pasti mana negeri. Ragoseng tadi apa? Doa masuk gitu loh. Gitu loh. Bagaimana kita bisa maju? Bagaimana Bali ini bisa aman kembali ketika sistem-sistem mendidik anak sudah salah? Mungkin nanti ini saya sampaikan terus sampai akhir tahun ajaran baru ini biar tidak dilakukan di Bali ini. Kalau memang mohon maaf ya,
Kalau memang kita berbicara ajak Bali, cinta Bali, puputan bela Bali, mari kita perjuangkan anak-anak kecil itu sebagai generasi yang sudah umurnya kepala 3, 4, 5 dan seterusnya. Mari kita perjuangkan generasi kecil itu, biar pendidikan mereka bagus. Biar tidak dari SD, SMP mereka dilakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Orang hal-hal yang sudah melanggar sebenarnya itu. Cuma kita ini semua bersalah karena tidak berani teriak tentang hal itu. Kita tahu kejahatan di depan kita, tetapi kita tidak pernah berani teriak tentang kejahatan itu. Saya tanya, siapa yang tidak tahu bahwa benar ada jalur belakang dari pendidikan? Tidak ada orang berani ngomong. Saya tanya DPR dulu, siapa? Pak Kewah Bang Oto. Itu realita. Kita berbicara ajak Bali, tapi kita sendiri mendidik anak tidak ajak Bali gitu loh. Itu. Yang kedua, mungkin setelah pendidikan, mungkin nanti Pak Gubernur, harapan saya, mohon maaf jika nanti Pak Gubernur saya hormati, yang saya sangat bangga punya Gubernur Pak Made Mangku Pastiko, bahwasanya beliau punya jaminan kesehatan Bali Mandara. Bagaimana kalau kita di Bali punya jaminan pendidikan Bali Mandara, Pak Gubernur? Artinya bagaimana pendidikan, karena saya lihat kan undang-undang berubah, bahwasanya undang-undang SMA dan SMK sekarang di bawah Pemprov. Artinya ini kesempatan bagi Pak Gubernur Bali, mungkin mohon maaf bahwasanya undang-undang bisa dirubah. Bantulah dana untuk anak-anak generasi muda SMA itu, sehingga dia tidak lagi susah orang tuanya untuk bayar SPP yang sampai Rp500.000 per bulan. Itu masalah pendidikan. Kemudian saya masalah lingkungan. Kembali kepada lingkungan, saya dengar sekarang semua orang berbicara kesucian puro, lingkungan, daerah kesucian. Dan saya orang Pemogan, nama saya mungkin sudah tahu banyak di sini, Gongde. Ketika ada jaminan bahwa Teluk Benua adalah kawasan suci, saya akan menggugat orang yang menyatakan kawasan suci karena Teluk Benua ada air limbah orang mandi, soprek dan lain-lain. Padahal itu dulu pada saat saya masih punya dokumen presentasi daripada pihak berwajib, artinya dari Parisado dulu waktu proyek itu, proyek TPA sama proyek air limbah itu ada itu. Saya 2001 baru tamat, saya disosialisasikan kawasan suci itu seperti apa waktu itu, dan itu sekarang menjadi tempat limbah di rumah saya dan bau tiap beberapa menit, beberapa jam pernah bau. Saya tidak membela siapa-siapa, malahan saya senang kalau jadi kawasan suci, senang saya. Jadinya orang-orang tidak bisa buang sampah, buang limbah. Hal itu saya katakan di tempat ini. Kenapa? Karena adanya kepentingan mega proyek, semua orang berbicara. Saya tidak suka hal itu. Saya pribadi tidak suka, silakan saya dibully. Saya tidak suka. Hanya ketika ada mega-mega proyek, semua orang menjadi mengambil kepentingan di tempat-tempat itu. Kalau bicara Bali, jangan bicara cuma sepotong-sepotong. Kawasan suci, di mana-mana kawasan suci. Di rumah saya ada kawasan suci. Saya tak boleh masuk kalau saya cuntak kos sebal tempat itu. Artinya pura juga kawasan suci. Semua rumah punya. Tapi jangan memaksakan diri dengan hal-hal yang sifatnya instan. Baru ada mega proyek kawasan suci mendadak. Dulu ada proyek limbah, nggak suci gitu loh. Dulu ada proyek TPA sampah, nggak suci gitu. Sekarang lihat Burosakenan itu, kita lihat sampah. Itu kawasan Teluk Benua itu. Itu kawasan suci kah? Saya suka kritisi daripada bendesa adat. Saya suka itu. Tapi berpikir secara menyeluruh, tidak hanya hari ini. Terdahulu, sekarang, dan ke depan. Kalau bicaranya ketika ada mega proyek, saya tidak percaya bahwa itu semua adalah idealis. Saya katakan itu. Idealis ketika konsistennya tetap dijalankan, maka saya percaya mereka idealis. Saya dulu sering cerita BNR ataupun Pecatur Graha,
ketika orang demo tentang Pecatugraha, orang kan mempertanyakan, tapi sekarang kalau tidak ada Pecatugraha, orang Bukit itu makan sile dia, saya yakin itu. Orang Bukit makan sile, tidak punya kijang dia, kijang Innova tidak punya dia itu. Itu bukti bahwa kita kalau mau berbicara, mungkin orang sekarang demo, mari kita duduk. Saya itu mengkritisi desa adat semua. Awet berbicara segilik, seguluk, salunglung, sebayan tako. Bagaimana permasalahan itu kita duduk bersama-sama. Itu maksud saya. Bagaimana kita duduk bersama-sama sehingga Bali ini kondusif, aman. Dan yang terakhir, jangan menghujat. Kita ingat cetur guru. Jangan menghujat lah. Kalau saya mungkin tidak cocok dengan gubernur, pasti saya cari ke rumahnya atau ke kantornya. Tapi jangan seperti ini di jalanan ribut itu. Apalagi nanti Pak Jokowi datang pas PKB. Dan tahu kalau memang datang, kalau sampai demo, wah habis kita orang Bali. Itu media internasional semua demo, teriak-teriak, nanti macet, habis kita orang Bali. Habis itu apa? Nggak makan kita semua nanti. Saya tidak tertarik dengan reklamasi, tetapi saya hanya ingin melihat bahwasanya idealis seorang aktivis itu harus konsisten. Harus bicaranya tidak sepotong-sepotong, tidak memaksakan diri ketika ada mega proyek baru menjadi aktivis. Tapi menjadilah aktivis yang punya idealis, punya hati nurani gitu loh. Ya bolehlah tolak reklamasi dan lainnya, tapi reklamasi sudah ada. Berpikirlah realistis. Tolak reklamasi, Bali tidak butuh reklamasi. Mungkin kalau saya jadi orang Lombok, saya senang nanti saya gugat reklamasi Bandara Ngurah Rai. Kalau saya gugat, Bali kan tidak butuh reklamasi akibat pengajuan Teluk Benua ini. Nanti saya gugat itu kalau saya jadi orang Lombok. Syukurnya saya nggak orang Lombok. Biar bandara saya bagus di Lombok, dan nanti bandara Lombok laris, Balinya menjadi second, pariwisata kedua setelah Lombok. Harus dipikirkan lebih cerdas. Antara menolak dan mendukung tidak hanya semata-mata emosional. Kalau teori kebohongan mengikuti bahasa yang berulang-ulang itu, jadinya bohong itu menjadi benar gitu teorinya. Saya mau lupa itu ada itu teorinya, saya pernah baca. Itu maksud saya. Mari kita berpikir cerdas. Kalau sudah duduk bareng karena desa adat, segilik, seguluk, salulung, sebayan rakon, negak bareng-bareng, apa awik, apa yang ini, kemudian itulah yang akan kita lakukan nanti. Itu mungkin dari saya terlalu panjang, ini panitianya sudah naik 1 menit lagi katanya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.